Assalamualaikum, nginep yuk. Cerita kita kali ini akan nginep di kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di daerah Dago. Ini bukan hotel baru atau yang lagi hype gitu ya, ini hotel lama, umurnya udah 30 tahun. Tapi lihat, kamarnya bagus, terang, luas, bersih, dan terawat. Fasilitasnya komplit, apa aja ada. Dan lagi, nginep di sini tuh vibes-nya tuh kayak lagi nginep di resort mana gitu. Dia tariknya tentu aja kolam renang yang luas, dilengkapi dengan air terjun alias waterfall dan juga whirlpool air hangat. So jangan kemana-mana, tetap di channel cerita kita, channel yang akan share informasi bermanfaat seputar tempat menginap, tempat wisata, kuliner, dan lain-lain. Alhamdulillah saat cerita kita ke Bandung, cuacanya enak banget, nggak panas terik, tapi juga nggak hujan, jadi adem dan sejuk. Semoga adem dan sejuk juga hari-hari teman cerita, sehat dan lancar semua urusannya. Amin. Dan seperti biasa, sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong bantu ya untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. The Jayakarta Suites, Bandung. Hotel yang akan kita kunjungi terletak di daerah Dago, tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 381A. Jadi nginep di sini bisa jadi referensi buat teman cerita yang mau berwisata di daerah Dago. Seperti kita tahu ya, daerah Dago kan banyak banget tempat wisata alamnya. Tapi buat teman cerita yang mau wisatanya di kota Bandungnya sendiri juga cocok, karena dari pusat kota Bandung, dari alun-alun tuh hanya 20 menitan aja kok. Dan ini dia hotelnya, alhamdulillah sudah sampai. Jadi lobi hotelnya itu nggak ngadap ke jalan raya ya, alias ada di samping hotel. Dan ini dia lobinya. Gimana kesan pertama? Luas, besar, megah, dan kokoh ya. Dan ini emang beneran luas banget. Untuk menuju ke resepsionis itu kita harus belok lagi ke kanan nih. Jadi masih ada area lobi di sisi sebelah kanan. Yuk kita lihat. Nah ini dia area resepsionisnya, karena saat cerita kita ke sana itu masih dalam suasana Imlek tahun baru Cina, jadi banyak ornamen-ornamen bernuansa Chinese. Cerita kita udah booking online dan gak ada ribetnya buat check-in, gak perlu deposit segala, tinggal nunjukin KTP aja. Nih bisa dilihat betapa luasnya lobby yang di depan resepsionis, dan juga ada banyak kursi-kursi untuk menunggu. Ini banyak loh, lihat. Nah ini dia, ada juga kursi tunggu di sebelah sini. Jadi emang beneran banyak, nggak usah takut nggak kebagian tempat untuk duduk ketika menunggu proses check-in. Dan alhamdulillahnya meskipun proses check-in itu aslinya jam 3, tapi cerita kita ke sana itu sekitar jam 2 sudah bisa masuk kamar. Asik kan? Di beberapa area hotel terdapat semacam plakat gitu ya, yang berisi tanda tangan serta pesan dan kesan dari tamu hotel. Wah berarti habis ini cerita kita juga tanda tangan di sini dong. Enggak lah, emang siapa cerita kita? Yang dikasih kesempatan seperti ini adalah artis terkenal dan juga pejabat penting. Kita bisa lihat ya ada siapa aja di sini. Alhamdulillah nggak nunggu lama kita udah dapat kunci kamarnya, dan karena kamar kita itu posisinya lebih dekat kalau naik lift dari arah sebelah sisi kiri dari lobby. Sekarang kita lihat yuk ada apa aja di sisi kiri lobby ini. Di sini ada cafe dan kemudian di ujung sana ada kids corner. Yuk kita lihat. Menurut cerita kita, kids corner ini luas ya dan terang. Ini bagus, jadi nggak lembab gitu. Dan mainannya juga banyak, dan satu lagi bersih. Tepat di samping kids corner ada fitness center. Mungkin karena hotel lama ya, jadi peralatan fitnessnya itu jadul. Beberapa memang rusak, tapi beberapa juga masih bisa dipakai.
Gak apa-apa lah ya, buat olahraga selama nginep masih cukup kok. Dan tepat di sebelahnya ada toko kecil menjual beberapa macam baju, kemudian ada tas juga, topi, bisa buat oleh-oleh dari Bandung. Yuk kita ke kamar, karena kamar kita di lantai 2. Kita bisa pakai lift atau naik tangga. Ini anakku yang satu mau naik tangga dan yang satu mau naik lift katanya. Suka sama model liftnya karena sebagian dindingnya pakai kaca, jadi terlihat luas dan terang. Ada satu hal yang menarik perhatian dari lift ini, yakni tombol liftnya. Lihat, jadul banget ya. Tapi yang penting sih masih berfungsi dengan baik dan aman. Dan yang cerita kita suka dari hotel ini adalah itu terbuka gitu loh. Jadi penghawaannya, sirkulasi udaranya itu bagus dan terang, gak sumpek. Nah kita udah sampai ya di kamar kita, kamar 213. Jadi kita masuk. Kan bener, terang banget. Jadi rasanya itu lega gitu loh. Dan ini terangnya bukan terang lampu, nih belum ada lampu yang nyala. Terangnya itu benar-benar terang dari jendela. Jadi semua kamar di hotel ini tuh berjendela. Kalau yang menghadap ke jalan itu jendela mati, dan kalau yang menghadap ke arah kolam renang itu jendela dengan balkon. Sekarang yuk kita lihat ada fasilitas apa aja di kamar hotel ini. Yang pertama tentu ada lemari ya untuk menyimpan pakaian, dan juga itu ada bantal ekstra gratis untuk digunakan. Dan tepat di samping lemari ada tempat penyimpanan, bisa untuk naruh tas dan sendal, dan juga ada 2 slipper. Ada kaca besar, ya ini enak banget kalau misalnya kita mau keluar, kita mau ngerapiin baju kita, kelihatan dari atas sampai bawah. Cerita kita pikir ini adalah tempat baju kotor, tapi ternyata ini adalah tempat sampah yang ditaruh di dalam keranjang rotan. Lucu ya. Nah di sini tuh ada meja panjang. Meja ini tuh bisa dipakai untuk kerja karena dilengkapi dengan kursi ya. Tapi ini kursi itu kayak kursi buat meja makeup gitu karena ada kacanya juga. TV di kamar ini besar tapi sayangnya belum smart TV. Dan di meja ini pun di bawahnya ada kulkas. Lihat ya, kulkasnya warnanya udah krem-krem gitu, tapi sekali lagi yang penting masih berfungsi dengan baik. Barang jadul lain yang menarik perhatian adalah AC. Mungkin AC ini usianya udah 30 tahun seperti hotel ini, tapi masih berfungsi dengan baik, nggak rusak, nggak berisik, dan masih dingin. Oke banget kan? Awalnya cerita kita dapat teko listrik yang patah gagangnya, terus langsung aja telepon ke housekeeping, dan cepet banget ya responnya, langsung datang dan diganti dengan yang bagus kondisinya. Kamar yang cerita kita tempati kali ini adalah tipe eksekutif yang dibanderol dengan harga mulai 700 ribuan di weekdays dan 800 ribuan di weekend. Ada 2 pilihan tempat tidur, yakni 1 double bed ukuran king size atau 2 single bed. Dengan ukuran seluas 30 meter persegi, kamar ini nyaman banget untuk ditempati, lapang, dan untuk sholat berjamaah juga enak, gak perlu berdesak-desakan. Tipe kamar lain di hotel ini diantaranya tipe deluxe, butik, dan junior suite. Yuk kita lihat balkonnya. Balkon ini luas dan dilengkapi dengan sebuah kursi. Kalau ngerasa kursinya kurang, tinggal dikeluarin aja kursi yang di dalam kamar tadi. Dari balkon kita bisa memandang taman dan kolam renang yang luas. Dan di sini ada beberapa pohon kelapa, jadi vibes-nya tuh kayak resort pinggir pantai gitu. Apalagi anginnya lumayan kenceng loh di sini tuh. Dan juga terdengar suara burung yang cukup nyaring bersaut-sautan. Ternyata di pohon kelapa depan kamar ini itu ada 3 atau 4 burung. Bukan burung kecil, burung gereja gitu bukan ya, tapi burung yang ukurannya itu kayak burung perkutut gitu loh. Jadi berasa asri banget ya hotelnya. Balik lagi ke dalam kamar, kita lihat area kamar mandinya. Kamar mandinya simple, tapi luas dan komplit fasilitasnya. Ada hair dryer, wastafel, kaca yang lebar, tisu, peralatan mandi seperti sabun, shampoo, sikat gigi, odol, itu sudah ada semuanya di sini. Karena hotel lama, jadi bentuk klosetnya juga udah jadul, tapi terjaga kebersihannya sehingga nyaman digunakan. Untuk area basahnya nggak dibatasi dengan dinding kaca dan pintu kaca, tapi hanya tirai. Kenapa? Karena di sini ada bathtubnya. Hotel yang dilengkapi dengan bathtub tuh enak ya, karena kalau misalnya kita pergi ke tempat wisata, balik ke hotel kan capek ya, atau misalnya bisnis trip kita habis kerja, pulang ke hotel juga capek,
pengennya tuh pas mandi tuh berendam pakai air hangat. Jadi rasanya tuh pegel-pegelnya, lelahnya tuh hilang dan kembali segar. Jujur ya, cerita kita tuh seneng banget sama kamar ini. Rasanya itu nyaman, homey, kayak pulang ke rumah nenek gitu. Gak tau ya, padahal kan ini udah lama ya, tapi rasanya tuh nyaman. Ini udah sore hari, udah selesai sholat asyar dan pengen lihat ada fasilitas apa lagi sih di hotel ini. Katanya di rooftop ada sesuatu. Kita lihat ya. Jadi hotel ini hanya ada 4 lantai dan ini ada di atasnya lantai 4. Ternyata ada lapangan tenis. Keren ya, tapi sayangnya seperti sudah tidak terpakai. Meski demikian nggak kotor ya, tetap bersih, tapi udah nggak ada yang jagain. Dan dari atas ini pemandangannya bagus ya, selain bisa melihat area hotel, kolam renangnya juga makin cantik ya terlihat dari atas. Dan di sana ternyata ada gunung loh. Yuk kita turun, kita lihat kolam renangnya. Kolam renang ini ada di bawahnya lantai 1. Jadi kalau dari lobby kita turun 1 lantai lagi, bisa pakai lift, bisa juga pakai tangga. Di area kolam renang ini nggak cuma ada kolam renang, terus ada apa lagi? Salah satunya ada playground. Jadi anak-anak bisa main pasir di sini, kemudian main perosotan. Terus ini main apa ya yang muter-muter bikin pusing gitu tuh. Terus ada juga jungkat-jungkit. Tapi nggak cuma anak-anak loh yang bisa main di playground ini. Emang orang dewasa mau main apa di sini? Yang dewasa bisa ngawasin anak-anak sambil memanfaatkan kerikil-kerikil yang ditata ini untuk pijat refleksi kaki. Dan di sisi yang lain ada semacam permainan ketangkasan. Nggak cuma itu, di sini juga ada kandang burungnya. Ada beberapa ekor burung di sini, tapi maaf ya, cerita kita nggak tahu apa jenis burung ini. Mungkin ada yang tahu ini burung apa. Dan ini dia kolam renangnya, luas banget ya, dan bentuknya itu unik, nggak cuma kotak aja, tapi ngeliuk-ngeliuk kayak apa ya, laguna gitu. Dan ini kedalamannya macam-macam. Jadi dari bayi balita tuh tetap bisa main air di sini. Kemudian ada yang 110 cm, ada juga yang 150 cm. Ingat, tetap dengan pengawasan orang tua ya kalau anak-anak berenang. Tapi sebelum ngebahas kolam renang yang seru banget itu, kita coba naik ke atas dulu yuk. Kita lihat ada apa di atas. Ternyata di bagian atas ini ada beberapa gazebo yang bebas untuk digunakan. Misalnya beli camilan di luar, kemudian duduk-duduk santai sini, rebahan di sini, mau pagi hari, siang, sore, malam juga ada loh yang nongkrong di sini. Dan dari atas ini bisa langsung melihat ke seluruh area hotel berikut dengan kolam renang yang cantik banget. Bisa dibilang area kolam renang ini tuh pusat aktivitas atau jantungnya kegiatan tamu hotel, karena letaknya itu tepat di tengah-tengah letter U masa bangunan hotel ini. Dan selain kolam renang, sudah sebutkan tadi ya, berbagai macam fasilitas yang disediakan. Jadi memang banyak tamu hotel yang menghabiskan waktu di area kolam renang ini, baik di pagi hari, sore maupun malam hari. Dan kerennya lagi, kolam renang di sini tuh ada fasilitas air terjun dan juga whirlpool. Ini ya jam operasionalnya. Beneran ya, kolam renang ini dibuat dengan serius, nggak cuma ala kadarnya yang penting hotelnya ada kolam renang gitu, enggak. Tapi beneran ini dikonsep dengan bagus dan menarik. Jadi pengunjung tuh betah ya, tamu-tamu tuh betah main-main air di sini. Dan ini dia whirlpoolnya, betah di dalam sini, gak pengen keluar karena airnya itu air hangat. Padahal kan cuaca lagi dingin ya, jadi pas banget nih nyemplung ke air hangat kayak gini. Dan sebagai pelengkapnya, hotel ini juga menyediakan tempat persewaan peralatan berenang dari baju renang, kacamata,
pelampung, ban, dan itu ya harganya bisa dilihat sendiri. Dan cerita kita iseng banget nih, sewa ban yang gede buat anak-anak ya, anak-anak main air biar mereka juga happy. Tapi ternyata yang main tuh bukan hanya anak-anak, alias anak dan bapaknya. Biarin ya, biar mereka happy-happy dan menikmati liburan. Dan ini dia suasana area kolam renang di malam hari. Cantik ya, apalagi ditambah dengan lampu-lampu yang digantung di antara pepohonan. Beberapa tamu hotel tampak menikmati malam sambil duduk-duduk santai di kursi-kursi di sekitar kolam. Bahkan ada juga anak-anak yang masih bermain di playgroundnya. Hari sudah semakin larut dan area kolam renang sudah sepi. Tamu-tamu hotel udah pada masuk kamar semua kayaknya ya. Udah bersiap untuk istirahat. Dan beginilah suasana kamar di malam hari. Lampu kuning membuat lebih nyaman untuk istirahat ya. Karena kesannya itu hangat. Tapi kalau buat kerja memang kurang terang. Karena kalau buat kerja kan lebih butuhnya lampu yang putih gitu ya. Selamat pagi. Ini suasana hotel dari seberang jalan. Kira-kira habis sholat subuh lewat beberapa menit lah ya. Ini sengaja ngambilnya pagi-pagi karena kalau pas siang atau sore atau malam jalanan ini ramai. Dan ini adalah area parkir hotel, jadi nggak ada basement ya, parkirnya langsung di hadapan hotel atau di samping hotel sampai ke belakang sana. Dan pagi adalah waktu sarapan. Sarapan dimulai pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Tempat sarapan ini satu lantai dengan kolam renang. Area sarapan di The Jayakarta Suites Bandung ini luas banget. Bisa dilihat betapa luasnya area makan ini berikut dengan banyaknya kursi-kursi yang disediakan. Jadi bisa bayangin ya, kalau misalnya pas musim liburan banyak orang itu padatnya kayak apa, tapi tetap dapat tempat duduk. Ditambah lagi ada area makan di bagian dalam. Luas banget kan? Karena kita ordernya sudah include sarapan untuk 2 orang, kita nambah lagi untuk 2 orang. Untuk anak-anak 110.000 dan untuk anak lebih dari 10 tahun sudah 165.000. Kalau menurut cerita kita harga segitu cukup tinggi ya. Meskipun di sini banyak banget pilihan makanannya, tapi anak-anak kan makannya nggak gitu-gitu banyak banget. Apalagi anak-anakku paling makannya itu lagi. Mawali makan dengan salad sayur-sayuran tapi dressingnya mayones berlemak ya. Bagus gak sih? Atau misalnya makan potongan buah sebelum makan berat. Kan katanya gitu ya, makan buah-buah dulu, makan yang berserat dulu sebelum makan yang berat. Dan cerita kita praktekin, semoga beneran bikin sehat ya. Atau makannya rebusan gini, beneran asli tanpa tambahan macam-macam ya, nggak tambah bumbu, nggak tambah gula. Mungkin ini lebih sehat sih. Ditambah lagi minumannya pilih yang infused water, jamu, atau wedang secang. Yang mau menu ala-ala bule juga bisa disediakan kok di sini. Ada chicken mushroom sauce, pasta carbonara, ratatouille, mayonnaise potato, dan cream soup. Dan nggak cuma menu ala-ala bule, di sini ada menu peranakan. Mungkin dalam rangka memperingati tahun baru Imlek ya, ada lontong cap gomeh. Cerita kita nyobain nih, dan ini rasanya enak banget. Nggak pakai ayam, nggak pakai daging, tapi enak deh, seger, sedep deh pokoknya. Bisa dibilang ini menu terenak yang cerita kita makan saat itu. Dan ini nih bubur ayam, menu paling disuka sama anakku. Untuk menu masakan tradisionalnya nggak cuma nasi putih, di sini ada nasi tutuk oncom. Nih jarang ya ada di hotel-hotel. Dan lauk pendamping nasi diantaranya ada sambal kentang, spring roll, dan fish teriyaki. Jangan lupa ngambil sambal dan lalapannya ya.
Dan yang suka bubur jangan lewatkan bagian ini, karena ada bubur sumsum, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam. Tinggal pilihlah, udah komplit ya, ada santan dan gulanya. Dan habis makan mungkin masih pengen duduk-duduk santai sambil ngemil-ngemil ringan ya, karena duduk di sini tuh enak, anginnya tuh semilir sepoi-sepoi, yang dilihat juga enak ya, ini kolam renang yang luas. Pilihannya buat cemilan ya, ada popcorn, ada donat, aneka kue, juga ada puding. Tinggal pilih. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman cerita yang cari informasi tempat alternatif nginep di Bandung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.